Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab Syajaratul Ma'arif sampai meneruskan bab kemarin, yaitu menyebarkan kemanfaatan, kemudian berlaku memaafkan dan sabar. Kita lanjutkan. Wa yusarriful islami bainan nasi bisyarfil madhuli. Adapun mengupayakan perdamaian di antara manusia itu adalah perbuatan yang mulia. Orang yang mengupayakan untuk membuat perdamaian, kerukunan antar tetangga dalam satu kampung dan sebagainya, itu adalah sangat mulia. Kenapa? Bisyarfil maqbuli, karena usaha tersebut termasuk usaha yang mulia. Jadi usaha dan tujuan itu menentukan nilai dari kebaikan. Jadi kemaslahatan umat atau perdamaian manusia itu adalah sesuatu yang mulia. Maka orang yang mengusahakan agar terjadi perdamaian, maka usaha itu termasuk kebaikan yang mulia. Fata'riful imani afdalu min kulli maqtul. Maka usaha yang paling afdal, usaha yang paling utama itu adalah mengajarkan iman kepada manusia. Jadi tingkatan usaha yang paling tinggi itu adalah mengajarkan atau mengajak orang kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena iman kepada Allah itu menjadi fondasi utama dari semua perbuatan manusia. Fondasinya seperti yang kemarin saya terangkan, apapun kebaikan yang dilakukan, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah, itu pasti ada nilainya dan pasti akan dibalas. Dibalasnya bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa dibalas oleh Allah di dunia dan akhirat. Seperti itu.
Jadi mengusahakan perdamaian antara manusia itu adalah usaha yang mulia. Kemudian mengajarkan keimanan, mengajak orang untuk beriman kepada Allah itu adalah usaha yang paling utama, yang paling utama. Wa yatafawutu syarfit sam'i bima fawuti qabahil matbu'i, dan tingkatan kemuliaan dari pencegahan itu tergantung dari seberapa besar resiko dari yang dicegah tadi itu. Artinya begini, jika yang kita cegah itu adalah sesuatu keburukan yang sangat besar risikonya, maka mencegah keburukan tersebut termasuk upaya yang paling mulia. Kemudian keburukan yang paling bahaya itu apa? Fa izalatu syubahil mujibati lil kufri wasyakki afdalu min kulli daf'in. Maka menghilangkan, menangkal pemikiran-pemikiran, opini-opini, pendapat-pendapat, menangkal pengajaran-pengajaran yang menuju kekafiran dan juga menuju kepada keraguan kepada Allah, afdalu min kulli daf'in, itu adalah yang paling utama harus dicegah. Jadi mencegah pemikiran-pemikiran yang menuju kekafiran, apalagi ajakan-ajakan untuk kafir, itu adalah pencegahan yang paling utama, saking bahayanya dari kekafiran. Kenapa? La matfu'a akbahu minal kufri billahi wasyakki fihi. Karena tidak ada akibat yang paling buruk. Alasannya karena tidak ada akibat yang paling buruk, yang lebih buruk yang ditimbulkan oleh kekafiran kepada Allah dan juga oleh keraguan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa it'amul mutarri aula min it'amil muhtaji. Kemudian selanjutnya, memberi makan orang yang kelaparan itu lebih utama dari memberi makan orang yang membutuhkan. Memberi makan orang yang kelaparan, entah itu karena bencana, entah itu karena satu sebab sehingga dia itu tidak bisa mendapatkan penghasilan, itu lebih utama dari memberi makan orang yang membutuhkan. Yang dimaksud dengan orang yang membutuhkan itu adalah orang miskin. Karena antara fakir dan miskin itu beda. Kalau menurut Imam Malik, yang namanya fakir itu gak punya apa-apa, pekerjaan gak punya, penghasilan gak punya, itu fakir. Tapi kalau miskin itu orang tersebut punya pekerjaan, punya penghasilan,
tetapi penghasilannya itu tidak cukup untuk makan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka memberikan makan kepada orang yang kelaparan, tadi itu kelaparan bisa karena bencana, karena memang dia itu atau dia dalam keadaan sakit sehingga dia itu tidak bisa bekerja dan sebagainya, itu lebih utama daripada memberi makan orang yang membutuhkan. Jadi jangan sampai keliru ya. Jadi yang membutuhkan itu adalah orang miskin. Itu namanya yang membutuhkan, termasuk di situ adalah orang miskin, butuh bantuan. Tapi kalau orang yang kelaparan itu sangat butuh. Wa ta'zimu rabbil filmi wal afwi was sabhi wal mubri bi admid dambi. Maka keagungan tingkatan lapang dada, tingkatan hilmi itu perilaku yang halus, wal afwi dan memaafkan, wasabhi dan lapang dada, toleran, wal ghufri dan memaafkan mengampuni, itu tergantung dari besarnya dosa. Artinya sikap kita, sikap memaafkan, sikap toleran, sikap mengampuni, itu akan menjadi sebuah kebaikan dan nilainya itu bermacam-macam. Artinya itu pahalanya bertingkat-tingkat tergantung dari seberapa besar kesalahan yang kita maafkan. Maka kemarin dicontohkan dalam hal kisos. Kisos itu hukum balasan. Jika seorang itu mukul, ya balasannya adalah dipukul. Jika membunuh, ya balasannya ya dibunuh. Jika melukai, ya balasannya melukai. Nah, ketika kita itu mampu bersabar, mampu memaafkan, mampu mengampuni orang yang berbuat seperti itu, maka perbuatan kita ini, kesabaran kita ini termasuk kesabaran tingkat yang paling tinggi. Wal afu anak dhamil dunubi, adapun memaafkan dari besarnya dosa, fi afdali rabbil afwi, itu termasuk cara memaafkan yang paling tinggi. Jadi memaafkan kepada pelaku orang yang berdosa pada kita, ya, memaafkan kepada orang yang berdosa kepada kita, yang menyakiti kepada kita, itu termasuk tingkatan paling tinggi dari memaafkan. Kalau tak salah, apa saya semua orang salah, Pak kita tuh masih memaafkan, dan itu paling tinggi Pak, paling tinggi. Karena kemarin seperti saya katakan bahwa minta maaf itu gampang, memaafkan itu sulit Pak, sulit. Jadi katanya daunnya Gus Dur itu memaafkan iya, tapi lupa enggak. Memaafkan iya, tapi kalau suruh lupa ya enggak. Gitu. Ya, gitu. Tapi apapun itu, memaafkan kesalahan orang kepada kita itu termasuk tingkat pemaafan yang paling tinggi dibanding yang lain. Wakadzalika hilmi wa ghairihi, demikian juga sikap itu menghargai dan selainnya. Kemudian wakadzalika tafawutu marati bisabri bitafawuti rabbil mas'uli anhu wa alaihi. Demikian juga tingkatan sabar
tingkatan sabar itu juga tergantung dari tingkatan masalah yang harus kita hindari atau masalah yang harus kita hadapi. Jadi sabar itu ada dua. Yang perlu kita ketahui pertama adalah takrif sabar itu sendiri, pengertian sabar itu sendiri. Jadi sabar itu sendiri adalah menerima keadaan dengan tetap melakukan kebaikan. Ridho bil ahwali, subutan bil khairi. Ridho dengan keadaan yang terjadi, dengan tetap melakukan kebaikan. Benih pas egois mah, yang tak sabar, pada orang tak ngoceh pas egois itu tak sabar namanya. Berarti ada, berarti ada apa ada? Maksud dengan sabar itu kita tuh menerima kondisi apapun yang terjadi pada kita, tetapi tetap di dalam kebaikan, tetap kita melakukan kebaikan. Itu namanya sabar. Tergantung itu. Gitu. Jadi tingkatnya begitu. Satu sabar kan corak molak bu, corak toko lah, itu namanya nggak sabar. Sebagaimana dicontohkan oleh Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sudah difitnah gini, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, sudah seperti itu. Tapi ketika Abu Lahab itu sakit, Gusti Kanjeng Nabi tetap datang menjenguk. Walaupun itu strategi untuk membunuh Nabi, tapi Nabi tetap. Difitnah begini, Nabi tetap datang. Tapi kalau kita bukan Nabi, iya, tapi walaupun kita itu tidak akan pernah jadi Nabi, kita bukan Nabi. Tapi itu satu contoh tentang tingkatan kesabaran, bahwa kesabaran para aulia, para anbiya itu adalah kesabaran yang paling tinggi. Karena memang apa, nafsunya itu sudah radiyatan mardiyah. Kalau nafsu kita itu paling masih tingkatan paling tinggi mutmainnah, bukan sampai ke radiyatan mardiyah. Dan kadang nafsu kita itu masih di lawamah neka, iya cek bagus seneng, iya cek tak bagus seneng. Itu lawamah, seperti gelombang lah. Nah, itu lawamah. Nah, kalau para nabi itu sudah radiyatan mardiyah, sudah meridhoi dan diridhoi oleh Allah, meridhoi apa yang diberikan oleh Allah, dan Allah juga ridho kepada para nabi dengan sikapnya. Jadi sehebat-hebatnya manusia selain nabi tidak bisa sampai kepada tingkatan mardiyah. Paling ke radiyah itu masih mampu menerima keadaan, itu masih mampu. Jadi banyak wali-wali itu yang meninggalkan kehidupan dunia, dia rela dengan keadaannya, yang penting tetap usul kepada Allah, itu masih mampu. Tapi kalau mardiyah, radiyatan mardiyah itu sangat sulit, karena itu adalah nafsunya para nabi dan para anbiya. Lain kelas Pak. Kita mutmainnah itu, sudah bagus tuh Pak. Benar Pak. Tingkatan kita sudah nafsu mutmainnah itu sudah dijamin surga oleh Gusti Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu dijamin. Salah satu cirinya nafsu yang mutmainnah itu apa? Fadkhuli fi ibadi, menjadi hambanya Allah. Gitu. Nah, ketika nanti kita menjadi hambanya Allah, balasannya apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surga, mutmainnah aja sudah surga. Saya kembali ke pokok nanti nafsu mutmainnah dan takwa. Artinya itu kita tuh sebenarnya bisa berpikir Pak. Kita tuh sebenarnya bisa muhasabah dengan diri kita Pak.
Apakah setiap hari kita itu antara kebaikannya dengan kejelekan itu lebih besar mana, lebih banyak mana? Jika kebaikannya lebih besar, ini secara konsep Pak, bukan kau menyombongkan, ya. Karena kita sudah pikir, maka itu sudah masuk mutmainah. Iya, itu namanya menghisap diri, ditingkatkan. Tapi macam gelar, ya rasa parah, ya kita apa? Digelar dia jangan contohnya antara ke masjid apa dan morena orang sandal, itu termasuk agama itu. Paling modalnya seperti itu, gitu. Pengajian oke, sambutan oke, sengaja, itulah agama Pak. Ya cek pengajian, mereng, wah ada nyetir, selawat dan terjalan, bang buat orkes, yang bisa kerja, itu aja. Maka tingkatan dari sabar itu juga tergantung dari seberapa besar kita itu menghadapi dan seberapa besar kita itu menghindari. Artinya ketika menghindari berarti kita tidak membalas. Ketika menghadapi kita itu diam tetap dalam kebaikan. Wasabru an a'dhamis syahwati fi a'la maratibis sabri amma yusbiru anhu. Ada dua. Jadi kalau dilihat dari sisi menghindari kemudaratan, menghindari kemaksiatan, itu maka bersabar terhadap pemenuhan syahwat. Artinya tidak menuruti syahwat kita, mencegah dari menuruti syahwat, itu termasuk tingkatan sabar yang paling tinggi, Pak. Yang paling tinggi. Di syahwat itu yang paling bahaya itu adalah yang termasuk ismil kabair, dosa-dosa yang besar seperti berzina, murtad. Nah, itu. Sehingga tadi tujuan tadi itu menghilangkan pikiran-pikiran yang mengajak pada kekafiran dan menghilangkan pikiran-pikiran mencegah, membendung gerakan pemikiran-pemikiran yang menuju kepada kekafiran, menuju kepada gerakan Allah, itu termasuk paling paling mulianya pencegahan, paling mulia pencegahan. Sedangkan ini, ya, kalau dalam sabar kita itu bisa menghindari dari syahwat, dari pemenuhan syahwat, itu adalah termasuk paling tingginya tingkatan sabar. Wasabru ala asyaqqil ibadati wa aqwamil baliyati fi a'la rabbis sabri ala ma yasbiru alaihi. Tetapi kalau dilihat dari sisi, kalau tadi itu pencegahannya, mencegah, menghindari. Kalau sekarang menghadapi, kalau dilihat dari menghadapi, dari sisi menghadapi keadaan, maka bersabar atas ruwetnya ibadah, atas gangguan ibadah, ya, itu adalah paling utamanya sabar. Jadi kalau dilihat dari menghindari, dari segi menghindari, itu adalah menghindari syahwat, itu termasuk sabar yang paling tinggi. Tetapi kalau dilihat dari menghadapi keadaan, menghadapi cobaan, maka menghadapi cobaan dalam hal ibadah dan dalam hal keruwetan hidup itu adalah paling tingginya sabar. Ya tadi itu lemah sampai dingin seperti itu, masih tahajud, itu namanya sabar dalam menghadapi keadaan. Panas yang siang kita masih terpuasa, itu namanya sabar, Pak. Jadi kembali lagi ke takrif tadi itu, sabar itu menerima
kondisi yang ada dengan tetap melakukan kebaikan. Itu namanya sabar. Alhamdulillah kalau di sini itu masih hujan, tapi kita ada, karena adzan itu mengingatkan panggilan yang paling baik itu adalah panggilan sholat. Tetap panggilan celok datang ke masjid, jauh-jauh panjungan lah. Ketika sabar dengan kondisi itu dan kita tetap melakukan, boleh pas kerja, dari lesok, mulai ini repot, tapi kita melakukan, maka itu termasuk paling tingginya tingkatan paling tinggi dari kesabaran. Karena sabar itu kan ada 3 Pak. Jadi sabar itu ada 3. Jadi penting ini ya. Sabar itu ada 3 dan dengan kalimat yang beda Pak. Kadang kita nggak paham. Yang pertama itu as-sabru ya, alat ta'at. Sabar melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua as-sabru fil fisabaya atau fil belaya. Sabar di dalam menghadapi cobaan. Yang ketiga wasabru anil ma'asi. Sabar menghindarkan diri dari kemaksiatan. Paham lagi, jadi sabar itu kalimatnya beda-beda Pak. Yang pertama itu as-sabru ala ta'ah. Ala itu adalah tetap melakukan, sabar di dalam melakukan ketaatan. Yang kedua as-sabru fil balaya. Sabar di dalam menghadapi. Jadi B-nya itu di dalam menghadapi bentuk cobaan. Kemudian yang ketiga as-sabru anil ma'asi. Sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Artinya walaupun ada cobaan ini kita tetap bisa menghindar. Itu namanya anil ma'asi. Ya. Yang paling berat tadi itu, yang paling berat adalah sabar ala ta'ah. Iya, itu paling berat. Kalau yang kedua itu kita tuh masih bisa Pak. Jadi yang paling berat itu adalah sabar ala ta'ah. Kemudian yang paling tinggi tingkatannya itu adalah as-sabru anil ma'asi. Ya, saya ulangi lagi. Jadi yang paling tinggi, yang paling berat itu adalah ketika kita itu sabar dalam ketaatan. Tapi yang paling tingkatan kebaikan yang paling tinggi itu adalah sabar untuk menghindarkan diri dari maksiat. Ketika kita tuh bisa bersabar untuk menghindarkan diri dari maksiat, itu adalah tingkatan sabar yang paling tinggi. Banyak, karena apa? Banyak mempertahankan dengan belajar pakul, pasal belajar pakul nanti pasal sunat, tapi bersama mantan kadang gitu deh. Nah, terpengaruh gitu. Mestinya itu ketika kita itu sabar dalam ketaatan, mesti kita tuh sabar anil ma'asi, mestinya jangan taat. Apa makin terlalu kena maksiat kan senika mestinya. Maka tingkatan sabar ya yang paling mulia itu, paling beratnya melakukan sabar itu dalam ketaatan. Tingkatan paling mulia dalam kesabaran itu adalah menghindarkan diri dari kemaksiatan. Mungkin yang kedua ya asabru bil ma'ana, asabru bil balaya, cobaan. Oh itu ya gampang. Roma keluar memberikan jah, adalah
elang. Nah itu loh, kadang ya tertekan jam, minta rokok, kadang kita ngakan, nah itu perawat elang. Seperti itu. Maka wal ittibaru fi dzalika kulluhu wal ittibaru fi dzalika kullihi bukan kulluhu bi akmil masalihi wal mafasidi fil maqasidi wal wasail. Maka pembahasan mulai kemarin sampai sekarang ini semua itu perbuatan sabar, memaafkan, berbuat baik kepada orang, memberikan manfaat kepada orang, itu semuanya tergantung dari, artinya itu pahalanya, keutamaannya tergantung dari kemaslahatan yang ditimbulkan dari usaha kita, dan tergantung dari kejelekan yang kita cegah. Jadi tergantung maksud dan tujuannya, maksud tujuan dan pencegahannya, bentuk pencegahannya. Maupun mencegah anak-anak tak main kan depan Pak. Tapi kalau mencegah anak-anak itu tidak kafir, itu kan berat Pak. Karena kalau mencegah anak-anak agar tidak kafir, maka kita harus mengajarkan tentang akidah, kemudian tentang akhlak, kemudian memberikan contoh dengan perbuatan baik. Maka pencegahan dari kafiran itu termasuk pencegahan yang paling utama. Jadi tergantung dari tingkatan kemaslahatannya dan tingkatan dosanya. Semakin besar tingkat dosanya ketika kita mampu mencegah, maka pahala pencegahan yang kita lakukan semakin tinggi. Semakin besar manfaat, semakin besar kebaikan yang kita usahakan, maka ketika kita itu berusaha untuk memberikan kebaikan, maka pahalanya akan lebih. Seperti tadi itu, jadi memberikan makanan kepada orang yang kelaparan dengan memberikan makanan kepada orang yang butuh, maka lebih tinggi lebih tinggi derajatnya yang kelaparan. Ya, yang kelaparan, karena kelaparan tidak bisa kerja, kelaparan bisa karena penyakit. Tapi kalau yang membutuhkan, bisa jadi dia itu kalau tidak itu bisa bekerja tapi tidak bisa mencukupi. Nah, saya ulangi lagi, itu pentingnya kita tahu antara fakir dan miskin. Fakir letak di apa Pak? Lah kota andi penghasilan tadi yang mana fakir juga. Pun miskin ini kan andi lakok, andi penghasilan tapi tak cukup untuk kebutuhan sehari tak cukup. Jadi Pak Abang, terkadang Pak Abang dengan kita ini termasuk miskin iya. Kalau tanggal segala lagar-lagar enggak cocok. Masa miskin ya Allah tidak seperti itu ya. Kemudian selanjutnya faslun fil ihsanil mutaati, pasal menerangkan tentang kebaikan yang meluas, artinya kebaikan kepada orang lain, kebaikan kepada masyarakat. Kalau kemarin tentang kebaikan secara pribadi, yang sekarang ini kebaikan secara umum, kebaikan untuk umum, untuk orang lain. Amarallahu subhanahu wa ta'ala bil adli wal ihsani wa bil masa'adati alaihima. Allah telah memerintahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintah kepada kita untuk berlaku adil dan berlaku baik serta membantu keadilan dan membantu kebaikan.
wa nahyi an kulli ismin wa udwanin wa anil ma'afadati alaihima. Kemudian Gusti Allah melarang kepada kita dalam melakukan segala bentuk dosa dan permusuhan, dan juga Allah memerintahkan kita untuk mencegah keduanya. Allah memerintahkan kebaikan dan memerintahkan membantu kebaikan, kemudian Allah mencegah melarang manusia berbuat kejelekan, berbuat maksiat, dan juga melarang menyuruh untuk memberantas keduanya. Melarang, kalau yang nahi itu Allah melarang dan menyuruh untuk menghindari, untuk menghilangkan. Kalau kebaikan Allah itu menyuruh kebaikan, termasuk membantu kebaikan. Marhaban bi qalilil khairi wa katsirihi. Untuk apa? Dalam bentuk bagaimana kita itu membantu pada keadilan dan keisanan, kebaikan, ya walaupun sedikit atau banyak, kita harus bantu sedikit atau banyak. Serepot nih kan salah tak nolongin ngocak kan banyak pak, nolongin kebagusan kan ngocak ngomong ketemu tak lakon bukan nolongin itu tojuk gitu, kalau nolongin mau tadi jajan pak. Artinya kenapa kita harus termasuk membantu kebaikan tadi itu, walaupun sedikit banyak itu nggak masalah, yang penting itu dalam kebaikan. Saya kok tak nolongi sekali ngadil ya, tak nolongi sekali nggak apa lo iya pada solusi iya. Mestinya orang itu ketika protes mestinya itu dia punya solusi, sehingga kan indah. Itu namanya tidak menghujat. Mau protes setok ada solusi, yang namanya menghujat. Wamarhaban min jalili syarri. Kemudian menghindarkan diri dari dosa tadi itu, menghilangkan perbuatan dosa permusuhan itu, baik yang sifatnya jalil itu terang, atau wakil atau tidak terang, artinya itu sama. Artinya usaha-usaha untuk menghindarkan diri dari permusuhan, dari perbuatan dosa itu, walaupun kita tuh nggak terjun langsung, itu tetap dinilai sebagai kebaikan pak. Tak lorong demo, tak lorong tak lorong, tapi kita berikan jalan. Dari carana ada yang mulai tak detik, tokar dari carana ada yang mulai tak detik, tak detik fitnah, kan nggak kelihatan pak. Itu sudah oleh Allah tuh sudah dinilai sebagai kebaikan yang mutaati, kebaikan yang berguna bagi orang banyak. Menemang dari cara lain, lebih pun berdoa, orang lebih kalah bisa. Baik keren, mau ada orang itu mau gini mau berbuat jahat, harus berlarang pakai. Tak usah. Orang tuh perlu sekali, kan. Tak usah, ayo. Bagaimana pada yang kita tak nyaman mungkin, nah, ya gitu. Itu kan tidak kelihatan pak umum. Preventifnya tidak kelihatan, tapi itu ya, tingkatan kemaslahatannya itu, tingkat pahalanya besar. Nah, itu tingkatan besar.
insanu wa katabal insana ala kulli syai'in hatta 'alal namlati wan nahlati. Wa kataba, dan Allah telah menetapkan kepada manusia untuk berbuat baik ala kulli syai'in, kepada semuanya, semua yang ada di langit dan di bumi, di alam ini. Allah itu memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada semuanya. Berbuat baik, iya, termasuk ke gunung, ke batu, ke sungai, kepada semuanya. Benita oleh Allah, kaju benita oleh Allah, kencok mak pikirin boleh, namun boleh, coba dulu. Makanya kata insana ala, kata Allah telah menetapkan untuk berlaku kebaikan ala kulli syai'in, bukan ala kulli makhlukin loh ya, ala kulli syai'in, segala sesuatu, apapun, termasuk kepada tanah, kepada air, kepada sungai, tumbuhan, kepada udara, hewan. Berbuat baik Pak, kita butuh udara, tapi polusi kita menciptakan, membuat polusi, itu namanya kan tidak berbuat baik. Tapi dia butuh pabrik, orang tuh iya, tapi lingkungan juga harus di. Maka ada yang namanya, kalau di industri itu ada istilahnya AMDAL, ya, sebagainya itu. Jadi tentang dampak lingkungannya itu, ini bisa anda kalau ini diberikan di sini dan sebagainya. Itu penting. Sampai Allah itu memberikan perintah atau memerintahkan agar kita itu berbuat baik kepada semut. Pak. Membunuh semut boleh, tapi yang tidak boleh itu adalah membakar. Sesuai dengan hadisnya Nabi. Membunuh semut boleh Pak, tapi tidak boleh membakar. Semprot boleh Pak, tapi jangan dibakar Pak. Jangan dibakar. Karena apa? Karena analogi membakar itu adalah neraka Pak. Analoginya membakar itu apa? Yang dibakar kan orang-orang kafir, orang tidak beriman. Boleh membunuh semut Pak, tapi jangan dibakar. Itu toh tikus, tapi jangan dibakar. Tidak boleh Pak. Kecuali sate Pak. Mau sate betul panggang Pak. Itu Pak. Nah, karena membakar yang kedua alasannya, karena sama dengan tradisi orang-orang non muslim ketika itu guling babi dan sebagainya. Membunuh boleh Pak, semprot boleh, beri kapur boleh Pak. Yang nggak boleh itu membunuh dengan cara membakar. Tidak boleh. Kemudian juga menahlati, termasuk juga kepada lebah. Kita harus berbuat baik kepada lebah. Nyarwan Pak. Kadang mempunyai kalah, nyarwan lebah. Itu tak boleh. Kan lebah Pak. Kalau kita kalah, akhirnya kalah. Kemudian juga sampai Gusti Allah itu wa amaru bi ihsani hati wal qatlati. Sampai Gusti Allah itu juga memerintahkan agar kita itu berbuat baik dalam penyembelihan dan pemotongan.
yang beli bicara begitu kan juga. Bi'idadi syafarati wa irhati hati, yaitu dengan cara mempertajam, menajamkan alat potongnya. Mereka sakit. Kemudian wa amaru bi ihsani ibadatihi bi anna budaka annana narahu. Kemudian Gusti Allah juga merintahkan kepada kita agar selalu menyembah kepada Allah seakan-akan kita itu melihat. Lina domihi takdimin, agar kita itu mendapatkan penghargaan. Jadi kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita itu melihat Allah. Artinya ketika kita itu ibadah yang paling tinggi itu kan sholat, ya. Jadi kata Nabi itu as-sholatu khairul mautu. Sholat itu adalah sebaik-baik pekerjaan. Maka ketika kita sholat seakan-akan kita itu memang sedang menghadapi, tapi jangan menjasimah ya, bahwa kita itu seakan-akan kita itu memang menghadapi zat yang maha kuasa, sehingga kita tenang, apa aja itu tenang, macam itu tenang. Nah itu loh ya. Fal nastahyi man nadarahu ilaina, fal nastahyi maka hendaklah kita itu malu man nadarahu ilaina, ketika Allah itu melihat kepada kita, wa atla'ahu alaina, dan Allah mengawasi kita. Kenapa kita harus malu? La yakhfa alaihi syai'un, tidak ada yang tersembunyi dari Allah syai'un, sesuatu, min ahwalina, dari semua perbuatan kita. Wa la ya'zabu an sam'ihi wa ilmihi syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang tidak didengar min aqwalina, dari perkataan kita. Jadi semua perkataan kita, semua perbuatan kita itu mesti diketahui oleh Allah. Fatuba lana in ata'nahu, maka bejo lana bagi kita, berbahagialah bagi kita in ata'nahu, ketika kita itu bisa taat kepada Allah. Wal wailu lana in asainahu, dan celakalah bagi kita in asainahu, jika kita ini ingkar kepada Allah. La nasaha anfa'u min nasi, karena tidak ada nasihat yang paling bermanfaat kecuali nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat dari Allah itu apa? Kematian, Pak. Itu nasihat paling utama, Pak. Artinya semua yang bernyawa itu pasti mati, dan ketika mati itu pasti ditampakkan semua yang telah diperbuat dan akan dihidupkan lagi untuk mempertanggungjawabkan. Itu nasihat yang paling, artinya sak hebat uang, sak us terhadap pengaruh takmik di bagaimana di tetap mati. Itu nasihat dari Allah, tetap mati. Maka di surat Al-Mulk lagi-lagi kemarin saya kan baca, ya kalau memang kamu itu merasa hebat, kata Allah, bahwa ketika nyawamu itu di kerongkongan, ya boleh mau merasa hebat. Jadi lah nasihat apa? Tidak ada nasihat yang paling bermanfaat kecuali nasihat Allah. Wala waqta inja'a wala waqta anjamu min waqtihi, dan tidak ada peringatan yang paling peringatan yang paling menggetarkan kecuali peringatan dari Allah. Apa? Gempa, puting beliung, itu peringatan dari Allah. Itu banjir bandang. Jangan kok itu alami, jangan peringatan bagi kita agar kita itu selalu memperlakukan seluruh makhluknya Allah itu dengan baik. Ya.
Waqad amarana, dan sungguh Allah telah memerintahkan kepada kita an-nahsana ila ibadihi lima ahsana ilaina. Sungguh Allah telah merintahkan kepada kita agar kita itu berbuat baik kepada hamba-hambanya Allah, ya. Lima ahsana ilaina, sebagai balasan, sebagai rasa syukur atas kebaikan Allah kepada kita. Jadi ketika kita itu berbuat baik kepada hamba-hambanya Allah, ya, itu berarti kita itu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kemarin kan sudah dijelaskan, ya. Seburuk apapun makhluknya Allah, menentang apapun namanya manusia, Allah itu tetap berikan kebaikan, tetap berikan kebaikan. Iya, tetap berikan kebaikan. Lah terus ngapa kita itu beranu sekonek pak belis? Kulit tak kulit sekonek tak nyapa. Langsung beri uang, aduh tak CS kok. Padahal Gusti Allah itu lah kafir pak. Lebih Fir'aun sudah mengaku Tuhan pak. Itu sudah tak boleh beri sehat, tak boleh beri sogi. Tekos lagi. Kan setelah terima itu kan malaikat Jibril pak Fir'aun. Kan setelah terima itu kan malaikat Jibril pak. Ketika Fir'aun itu sudah mau tenggelam di laut nanti itu ya, di Sungai Nil itu kan yang enggak suka itu malaikat Jibril. Dia tuh sudah mau mengucapkan syahadat tuh. Misalnya Nabi Musa di Quran. Tetapi Jibril itu mangkal. Masa selama hidupnya ngaku Tuhan kan mati apa? Sadar. Akhirnya pada waktu itu Fir'aun itu kan pakai kuda putih. Kuda putih yang gagah laki. Maka malaikat Jibril itu dia itu merubah dirinya seperti kuda putih ini sakti, sehingga walaupun Fir'aun itu nebuk lekar mulai tak lewat ke sungai, mulai tak bacaan pak pun lorong selain laki makin sering laki sering bini ya pak pun awalnya yang laki abang pak. Iya, itu kan baca surat tentang surat Ibrahim, kisah-kisah tentang Nabi itu atau Yusuf. Malaikat Jibril enggak senang. Alasannya, itu masa sering mulai kene dengan pangeran, pada para mati apa asyhadu. Akhirnya di Quran dikatakan malaikat Jibril itu gelis ngambil tanah di laut tadi itu, pikir begitu mau baca syahadat kita mau ngaji kenyono tak keluar ya sudah pada astop ya tahu asgroup apa ya astop ada itu bukan kok kita harus cukup kita ya. Wa an'ama alaihim kama an'ama alaina, maka hendaklah kita itu memberikan kenikmatan alaihim kepada hamba-hambanya Allah, kama an'ama alaina, sebagaimana Allah itu memberikan kenikmatan kepada kita. Mohon berdebat kesenang, kita harus senang pak. Jangan sampai berdebat kesenang belis. Walaupun itu bilang itu saya beli. Aku terus seneng banget ya. Iya. Nanti apa lebih atau bagi tangga, itu tuh. Seperti itu pak. Ya itu karena apa tadi itu, karena Gusti Allah itu memberikan kenikmatan kepada kita, tidak memandang kita itu mau beribadah atau tidak memandang manusia itu mau beriman atau tidak. Allah tetap memberikan kenikmatan kepada makhluknya. Nah, gitu ya. Oke, awit nih, perang menit nih. Secemak nih. Tenang.
Wa insanona lau ani, adapun kebaikan yang kita lakukan itu sejatinya terbagi menjadi dua. Yang pertama, qasirun alaina wa la yata'addana ila siwana. Kebaikan yang sifatnya pribadi dan tidak menyebar kepada orang lain. Contoh sholat, Pak. Sholatnya kita guna dan tidak sampean. Berguna untuk diri kita sendiri. Maka sampean kosong, pasak keren tak kira sampean oleh kejar, sampean TV sampean kejar, sampean oleh dari setengah malam, kita kira tak kira oleh kejar, ini sampean oleh kejar. Itu makanya pada hakikatnya perbuatan kita itu ada dua. Yang pertama itu bersifat pribadi, wa naun yata'addana ila siwana fi ajilatin au ajilatin. Yang kedua adalah perbuatan yang berhubungan kepada orang lain, yang memberikan manfaat kepada orang lain, fi ajilatin, baik manfaat di dunia, au ajilatin, atau manfaat di akhirat, au fihima, atau bermanfaat di dunia dan di akhirat. Contoh abri dia ya manfaat di dunia, ya manfaat di akhirat. Amalan di dunia ya kita berikan keberkahan, manfaat di akhirat itu menjadi ajrun, menjadi pahala. Wa amaluna qahirati wal batinati tanqasamu ilal wasailil mafdiyati ilal khairi wasyarri. Adapun perbuatan lahir dan batin kita, adapun perbuatan kita yang sifatnya lahir dan batin itu terbagi ya, kepada sebab yang menimbulkan kebaikan dan kejelekan. Jadi perbuatan lahir batin kita ini itu terbagi menjadi satu, menjadi sebab yang bisa menimbulkan sebab perbuatan kita, maksudnya itu berpengaruh baik atau berpengaruh jelek. Yang kedua adalah wa ilal maqasidi. Dan perbuatan kita itu, pembagian yang kedua itu adalah tujuan. Artinya perbuatan kita ini dinilai baik atau dinilai jelek, atau mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala atau tidak, tergantung caranya dan tergantung tujuannya. Lahir batin kita ini Pak, perbuatan lahir batin kita, kita bisa mendapatkan kebaikan, bisa mendapatkan pahala atau tidak, diberi pahala atau tidak, Allah tergantung caranya dan juga tergantung maksudnya, tujuannya. Saya tidak nyinggung, tidak. Mestinya Pak, mestinya loh Pak, ini mestinya loh, saya kata mestinya. Namanya amil zakat itu mestinya loh ya. Dan kalau tak nyinggungan, mestinya namanya amil zakat itu adalah mencari dan menyalurkan. Caranya adalah mencari, caranya adalah mencari dan menyalurkan. Tujuannya adalah untuk penyebaran yang sesuai. Mestinya. Jadi cara itu. Tapi yang terjadi dan kadang semakin nikah, dan kadang. Tidak mencari, menyalurkan. Kadang minta. Kadang saya datang TV. Sebetulnya itu mencari Pak. Sebetulnya mencari. Sebagaimana yang diterapkan di tahun kedua, ya, di tahun kedua Hijriah, kita sudah ada perintah zakat. Mencari, para sahabat mencari mana yang layak zakat, jangan. Sehingga di masa Khalifah Abu Bakar bin Siddiq, Abu Bakar bin Siddiq itu
program pemerintah pertama itu adalah menghukum atau mencari orang-orang yang tidak melaksanakan zakat dan zakat. Jadi mestinya tuh amil itu mencari dan menyalurkan, mestinya. Kadang sekarang itu ya apakah posting itu bisa? Ya monisa paksa aki, ya bisa masuk mencari juga monisa paksa aki. Wahia adapun maksud, adapun wahia wasailu ila ridho rahmani wa wa'adahu fil jinani li ahli ta'ati wal iman. Maka maksud dari perbuatan kita itu mestinya, maksud dari perbuatan lahir batin kita ini mestinya itu adalah untuk mendapatkan ridho Gusti Allah. Mestinya loh, mestinya, saya bicara mestinya itu. Semua perbuatan lahir kita mestinya itu bertujuan untuk mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Karena Gusti Allah itu telah menjanjikan bagi orang-orang yang taat dan beriman dengan janji yaitu fil jinani akan dimasukkan ke surga. Jadi bukan kok ini pentingnya, berbeda tidak engkau abdul termasuk asal engkau asekat termasuk kan keliru karena surga itu sudah pasti. Surga ini kalau pasti paling ngaji di Gusti Allah ada orang sa Islam sa iman benar pasti pasti. Sehingga jangan jadi tujuan. Yang jadi tujuan itu adalah mendapatkan ridho dari Allah. Sehingga kita ikhlas. Nah kalau sudah seperti itu, sekecil apapun perbuatan kita, walaupun menurut orang lain itu tidak berharga, itu kalau niatnya untuk mencari ridho Allah, pasti pahalanya besar. Sehingga Nabi itu mencontohkan seorang pelacur nanti ada ini. Seorang pelacur saja yang memberikan minum kepada anjing umpamakan, ini sebagai analogi saja, yang sedang kehausan, itu oleh Allah diapresiasi kok. Kemudian termasuk juga menyingkirkan duri halangan di jalan, Pak. Bagi orang yang tak tahu. Kalau niatnya itu, oh niatnya apa? Oleh-oleh bisa aja nyaman, kita ibadah nyaman. Itu Pak. Saya jauh dulu. Itu Pak. Padahal kecil loh itu. Cuma kun paku. Kan kene. Tak kira paku pahingan. Seperti paku ya. Dan itu laku di mana? Kita lanjutkan besok ya. Lanjutkan besok semoga bermanfaat. Allah alam syawab. Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim.